kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa masyarakat kita itu sebenarnya sudah mempraktekkan hampir mungkin setiap hari ya pewarisan sifat ini ya. Itu dimulai dari mereka berkembang biak ya, dari suatu tanaman itu dia menghasilkan keturunan, kemudian suatu organisme itu menghasilkan keturunan, itu berarti sudah mempraktekkan yang namanya pewarisan sifat ya. Kemudian seiring perkembangan ilmu pengetahuan, maka ada beberapa orang yang memanipulasi. Nah, yang dimanipulasi itu apa? Ya, sifat-sifatnya. Nah, terutama yang diambil itu biasanya adalah sifat yang unggul. Sifat unggul itu sifat yang baik. Jadi kalau kita sudah melihat sifat baik dari suatu organisme, itu lebih baik dipertahankan. Ya. Kenapa? Karena kan itu sifat manusia adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya gitu ya. Jadi kalau motif ekonomi ya, itu untuk memperoleh sebesar-besarnya keuntungan bagi kebutuhan hidup manusia. Nah, ini membuat manusia itu memanipulasi sifat-sifat ya. Jadi yang biasanya jelek supaya menghasilkan keturunan yang bagus dilakukan manipulasi. Nah, sifat-sifat unggul ini biasanya dipertahankan untuk memperoleh keturunan yang unggul pula. Ya. Nah, ini secara tidak sadar mungkin dari para petani yang secara langsung mempraktekkan, tetapi mungkin teorinya nggak begitu paham gitu ya. Ya, itu ternyata dia sudah mempraktekkan yang namanya hereditas, yaitu penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Ya, ini istilah hereditas. Nah, sebelum masuk di situ kita akan pahami dulu istilah-istilah tentang yang muncul di genetika. Jadi, genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada individu induk kepada keturunannya, dan ini yang mengembangkan pertama adalah Gregor Mendel melalui penelitian pada kacang Rhesus atau Pisum sativum. Ya, ini pada tahun 1866 Gregor Mendel sudah membuat suatu teori di bidang biologi genetika. Nah, muncul suatu hukum yang namanya hukum pewarisan sifat. Nah, ada dua, dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pewarisan Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, apa bedanya? Nanti kita akan lihat. Ya. Tapi sebelum ke sana kita akan pahami dulu istilah dan simbol dalam genetika. Nah, ini penting nih. Jadi semuanya wajib paham supaya nanti ketika melihat soal tentang genetika, kamu udah paham maksudnya apa gitu ya. Biasanya menggunakan simbol-simbol ya kalau dalam pelajaran genetika. Misalnya nih, paretal. Paretal itu simbolnya P. Jadi nanti kalau kalian ingin mengawinkan suatu individu, biasanya kamu ditulis dulu paretalnya apa? Induk. Ya. Induknya apa? Berarti ditulis P ya, pakai simbol huruf P. Kemudian kamu disuruh mencari filial. Filial itu apa sih? Filial itu keturunan atau hasil persilangannya. Simbolnya adalah F. Ingat-ingat ya. Jadi P, F. Kemudian ada genotip. Nah, kalau kamu sering dengar genotip, berarti harus tahu maksudnya ya. Genotip itu adalah komposisi faktor keturunan ya yang tidak tampak secara fisik. Jadi misalnya begini, rambut lurus itu genotipnya adalah L besar L besar. Nah, L besar ini nggak tampak secara fisik, tetapi fenotipnya kelihatan bahwa dia lurus gitu ya. Nah, jadi antara genotip dan fenotip ini berhubungan nih. Kalau saya mengatakan lurus, berarti saya mengatakan fenotip.
Rambutnya lurus, berarti itu adalah fenotip. Sedangkan genotip itu yang nggak kita lihat. Misalnya rambut lurus itu genotipnya apa ya? Oh, ternyata pakai simbol huruf gen atau kode gen, yaitu L besar, dominan. Ya, jadi kalau saya menuliskan seperti ini, L besar itu adalah genotip. Tapi kalau saya menuliskan lurus, nah itu adalah fenotip. Paham ya? Nah, lalu ada simbol seperti ini, ada lingkaran, kemudian plus di bawah itu tanda kelamin betina ya. Jadi kalau kamu sering yang membuat apa itu liontin, ya liontin dengan simbol begini itu adalah tanda kelamin betina ya. Kemudian kalau yang naik begini, runcing atas ada anak panahnya itu tanda kelamin jantan. Nah, biasanya kalau mengawinkan itu biasanya hanya menulis P, paretalnya sama dengan kasih tanda tuh jantannya apa, kemudian disilangkan dengan betinanya apa. Nah, seperti ini. Jadi ada simbol ya. Kemudian berikutnya adalah istilah monohibrid. Monohibrid itu adalah persilangan antara dua individu yang memiliki satu sifat. Jadi misalnya yang dikawinkan adalah sifat lurusnya doang, ya, itu adalah monohibrid. Tetapi yang dimaksud dengan dihibrid, apalagi trihibrid, itu berarti lebih dari satu sifat. Kalau dihibrid itu dua, trihibrid itu tiga, ya. Nah, tetrahibrid, kemudian pentrahibrid, ya, heksahibrid. Nah, seperti itu. Jadi ini menyatakan jumlah sifatnya. Yang saya maksud di sini contohnya ya. Rambutnya lurus, ya, dikawinkan dengan rambut keriting. Nah, berarti itu saya mengawinkan satu sifat saja, yaitu sifat rambut, yaitu lurus dan keriting. Tetapi kalau saya membuat dua sifat, rambutnya lurus dan bermata biru, berarti itu adalah dihibrid, dikawinkan dengan rambut keriting dan memiliki mata warna coklat. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah dua sifat atau dihibrid. Nah, kalau trihibrid bagaimana? Orangnya tinggi, rambutnya lurus, matanya coklat. Ya, dikawinkan dengan orangnya pendek, rambutnya keriting, warna matanya biru. Ya, jadi satu individu itu dia yang dikawinkan adalah tiga ciri atau tiga sifat. Nah, itu namanya trihibrid. Nah, kalau dihibrid seperti yang tadi saya bilang, ya itu contohnya. Lalu ada istilah homozigot. Nah, homozigot itu adalah individu yang terjadi dari sel kelamin yang sama sifatnya. Misalnya dominan nih, homozigot dominan ini kode gennya adalah B besar B besar. Kalau yang homozigot resesif dia pakai huruf kecil semua. Ya. Heterozigot itu artinya individu yang terjadi dari sel kelamin yang tidak sama sifatnya. Misalnya B besar B kecil, A besar E kecil. Nah, ini artinya heterozigot ya. Kalau ini saya rasa udah paham ya. Alela. Nah, alel itu adalah pasangan gen dengan sifat yang berlawanan. Nah, misalnya nih, B besar dengan B kecil itu berlawanan atau sifatnya adalah misalnya B besar itu simbol untuk yang besar. Kemudian B kecil berarti alelnya itu sifat untuk yang kecil gitu ya. Ya, misalnya ini L besar lurus, alelnya apa? L kecil yaitu keriting gitu ya. Jadi itu sifat yang merupakan lawan dari pasangan gennya. Itu alel. Nah, ini tadi saya bilang ya, ada istilah paretal atau induk atau tetua yang disimbolkan dengan huruf P. Kalau keturunan ini biasa filial pakai huruf F. Nah, dominan ini adalah disimbolkan dengan huruf gede, huruf besar ya. Biasanya huruf besar. Kemudian kalau gen dominan ini ya, sorry, ini yang maksudnya yang gen dominan, simbolnya huruf besar. Dan biasanya dia sifatnya adalah menutupi alelnya yang huruf kecil. Ya.
Sedangkan resesif itu sifat yang tidak muncul, jarang muncul, ya, tidak kelihatan. Dominan itu sifat yang muncul pada keturunan. Ya. Kemudian gen resesif adalah gen yang dikalahkan atau ditutupi oleh gen lain. Ya. Genotip itu susunan gen suatu yang dikandung individu tadi ya, dengan simbol huruf tadi genotip itu. Fenotip itu sifat lahiriah yang dapat diamati tadi sudah. Kemudian alel itu adalah pasangan gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian. Nah, ini tadi yang berlawanan tadi. Ya, dan homosigot itu pasangan alel dengan gen yang sama. Ya, ada homosigot dominan, ada homosigot resesif. Sedangkan heterosigot itu adalah pasangan yang tidak sama. Ya, jadi ada huruf besar dan huruf kecilnya. Ya, itu heterosigot. Ini tadi sudah. Nah, sekarang kalau nanti kalian disajikan suatu diagram silsilah. Nah, lingkaran itu memiliki maksud gitu ya. Lingkaran dengan tanda kosong. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Lingkaran dengan tanda kosong itu artinya perempuan normal. Nanti kalau ada misalnya perkawinan begini. Ya, ini berarti perempuan normal kawin dengan laki-laki normal. Laki-laki itu kotak gitu ya. Lalu dia menghasilkan anak. Ya, misalnya gini. Berarti anaknya ini sifat kelaminnya apa? Anaknya perempuan normal semua karena ini kosong. Nah, kalau yang di atas lingkaran kosong, kemudian kotak kosong, kemudian menghasilkan anak yang ini kita arsir gitu ya. Berarti ini salah satu anak ini dia membawa suatu penyakit, yaitu ini tadi kan yang di blok. Kalau kotak ini berarti laki-laki yang memiliki penyakit nih di blok. Ya, ini laki-laki. Nah, sedangkan yang perempuan berarti lingkaran di blok gitu ya. Itu berarti dia membawa penyakit. Nah, kalau ada garis seperti ini, itu menyatakan ada perkawinan. Nah, kalau ada garis dua, ini tapi jarang ya. Jarang dipakai karena ini perkawinan inbreeding, artinya perkawinan di dalam perkawinan gitu ya. Paham nggak maksudnya? Jadi seperti incest gitu ya, dari anak jadi dalam satu keluarga saling melakukan perkawinan lagi gitu ya, udah dalam perkawinan tapi dia menghasilkan perkawinan lagi dengan sesama anggota keluarganya. Nah, itu namanya inbreeding, tapi ini jarang dipakai untuk di diagram manusia ya, karena memang tidak diizinkan untuk inbreeding, istilah inbreeding. Kemudian kalau ada simbol seperti ini adalah kembar dua sel telur ya. Dan ini juga jarang. Ini jarang dipakai. Kemudian ini juga jarang simbol ini jarang ya. Carrier gen terangkai X ini nanti berarti suatu penyakit yang terpaut pada kromosom X. Kemudian kalau ini heterozigot gen resesif autosom itu berarti menyatakan gen autosom itu gen tubuh yang heterozigot ya, itu tapi ini jarang dipakai ini ya. Jadi yang sering dipakai adalah ini kemudian sama ini ya. Ini yang sering muncul di dalam diagram perkawinan karena ini pada umumnya memakai gitu ya. Yang tadi saya kasih tanda ini ya. Ini sering dipakai. Nah, ini sering muncul kalau kita nanti menemukan soal-soal genetika. Baik. Oke, itu tadi simbol-simbol tentang genetika. Nah, sekarang kita akan mulai tentang bagaimana sih pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Ya. Teori pertama memang disampaikan oleh Gregor Mendel, dan ini dia memunculkan suatu teori ini bukan hanya membaca gitu ya kemudian merangkum, tetapi dia melakukan suatu penelitian
Penelitian ini langsung dilakukan dengan mengamati pada varietas kacang kapri atau Pisum sativum. Kenapa memilih kacang Pisum sativum? Nah, ini ada alasannya nih. Kenapa kok nggak memilih padi gitu ya? Kenapa kok nggak memilih jagung, ya, siamais, tetapi memilih kacang kapri? Ternyata di kacang kapri itu dia memiliki sifat-sifat yang ini ada 4 ini ya. Kalau di buku kamu ada 5 tuh. Ya, boleh ditambahkan sesuai dengan di buku kamu aja. Yang pertama halaman 106 ya. Yang pertama adalah memiliki pasangan-pasangan dengan sifat yang mencolok. Jadi sifatnya itu kelihatan banget bedanya gitu ya. Kemudian dia bisa melakukan penyerbukan sendiri atau self pollination dan dapat dengan mudah diadakan penyerbukan silang atau dikawin silangkan ya. Lalu dia segera menghasilkan keturunan, artinya daur hidupnya itu pendek ya. Di buku kamu dituliskannya memiliki daur hidup yang pendek sehingga cepat menghasilkan keturunan. Lalu keturunan yang dihasilkan itu jumlahnya banyak ya. Nah, ini banyak hasilnya, keturunannya. Ya. Jadi ini adalah sifat-sifat kenapa Mendel memilih kacang Pisum sativum. Ini sering ditanyakan ya. Ya, malum ya, kenapa kita harus meneliti Pisum sativum? Kenapa nggak pakai tanaman kelapa misalnya gitu ya? Nah, seperti ini. Jadi kalau meneliti itu ya yang memilih daur hidupnya pendek. Jangan meneliti manusia. Ya, manusia lama daur hidupnya. Ya, 70 tahun. Ya, seperti itu. Nah, ini diulang lagi ya dalam penelitiannya. Kemudian ini alasannya ini yang sesuai dengan di buku kamu. Ya, memiliki sifat yang mudah diamati. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di awal apa istilah genotip dan fenotip. Ya, saya nggak akan mengulang lagi. Genotip dan fenotip harus dipahami dulu. Jadi, kalau genotip itu kode gen sebenarnya. Dia tidak dapat dilihat sifat yang berupa komposisi pada kromosom. Sedangkan fenotip ini dia sifat yang dilihat, misalnya warna, bentuk, rasa, aroma, kemudian ukuran, ya, dan lain-lain. Nah, kalau di Mendel, fenotip dari kacang kapri itu bisa dilihat dari warna bunga. Ya, ada yang warna bunga ungu, ada yang warna bunga putih. Ya, pada kacang iris. Nah, ternyata ketika dikawinkan, oh, ternyata ada yang menghasilkan warna pink. Nah, berarti kan munculkan sifat intermediate. Jadi separuh merah, separuh ungu, separuh putih gitu ya. Jadi itu menjadi warna memudar gitu ya. Maksudnya intermediate jadinya. Oke. Berikutnya homozigot dan heterozigot. Ya. Ini adalah istilah di genetika yang tadi saya sudah jelaskan juga. Saya rasa harusnya udah paham ya, homozigot itu sama, heterozigot itu beda. Ya. Organisme yang memiliki gen homozigot, nah, gen homozigot itu dikenal dengan nama galur murni. Ingat ya. Misalnya tanaman kacang iris induk berbunga ungu. Simbolnya dengan U besar dan bunga putih. Berarti kan alelnya ya. Alelnya huruf kecil, U kecil. Merupakan galur murni. Jadi ini karena dia memiliki apa nih? Homozigot, gen homozigot. Oke. Ya. Persilangan induk galur murni akan menghasilkan generasi dengan alel heterozigot. Loh, kenapa kok bisa? Nah, kita langsung praktekkan saja ya, kita kawinkan gitu ya. U besar dikawinkan dengan U kecil.
Ya, ini kita silangkan. Nah, gametnya apa? U besar, kemudian ini gametnya U kecil. Maka keturunannya menghasilkan U besar, U kecil. Ya, ini adalah heterozigot. Dari homozigot apa? Dominan sama homozigot resesif. Jadi yang atas ini adalah galur murninya. Oke. Nah, lalu ada istilah gen dominan dan gen resesif. Ini tadi juga sudah. Nah, karakter yang tampil warna ungu. Jadi dominan ini itu berarti karakter yang dimunculkan. Karena resesif ini nanti dia akan ditutupi oleh gen dominan. Maka kalau seperti ini kan ada U besar, dan U besar, U kecil. Kenapa U besar, U kecilnya dinamakan bunga ungu juga? Ya karena kan ini ada sifat dominan U besar. Dia akan menutupi U kecil. Jadi yang muncul itu adalah gen dominan. Oke. Sedangkan gen resesif yang dapat menampilkan sifat atau karakter bila kedua alelnya dalam keadaan homozigot. Nah, resesif ini harus muncul ketika dia misalnya U kecil, U kecil. Ya. Jadi ini dalam keadaan homozigot. Nah, ini berarti misalnya bunga putih baru muncul. Kalau di sini kita tidak boleh menyebutkan bunga putih karena kan ada gen dominannya. Berarti kan dominan ungu. Nah, tapi nanti ada beberapa kasus yang di penyimpangan hukum semu Mendel ada gitu ya, ada yang membedakan. Nanti kita akan bahas. Tapi secara umum seperti ini. Nah, ini kacang kapri gitu ya. Ada bunga ungu. Nah, ini sifat-sifat tadi dominan. Nah, ini penampakan tinggi tanaman ya. Dominannya misalnya satu sifat tinggi, kemudian bulat, warnanya kuning, ada warna hijau, warna kulit biji, karena ini warna biji. Oke, bentuk polongnya gembung, warna polong, ya seperti ini. Berarti ini kalau kita memakai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, ada 7 sifat. Ya, kalau mengawinkan trihibrid berarti kita misalnya pakai 3 sifat ini aja. Kalau kita mengawinkan biasanya cuma sampai 3 sifat ya. Kalau sampai 7 sifat ini wah susah banget. Nanti keturunannya banyak banget. Bingung ya. Kalau di genetika maksimalnya biasanya sampai 3. Dan paling umum adalah dihibrid. Ya, mengawinkan secara dihibrid. Ini contoh-contoh yang di sifat yang di kacang kapri ya. Nah, kalau pada manusia biasanya seperti ini. Ya. Misalnya rambut keriting ya, itu disebabkan oleh homozigot dominan ya, berarti seperti ini. Heterozigot keriting adalah K besar kecil ya. Rambut lurus itu disebabkan oleh gen resesif. Nah, maka simbolnya seperti ini. Lalu ada manusia yang dapat menggulung lidah gitu ya, maka dia disebabkan oleh gen dominan. Ya, misalnya L besar, maka L besar L kecilnya juga bisa menggulung. Yang tidak dapat menggulung lidah itu adalah homozigot resesif. L kecil, L kecil. Ada hidung mancung dan ada hidung pesek. Hidung mancung itu M besar, M besar. Misalnya homozigot dominan, maka yang M besar, M kecil, heterozigotnya itu juga mancung. Tetapi dia membawa sifat yang resesif. Nah, apa akibatnya? Nanti kalau orang yang seperti ini akan kawin dengan orang yang heterozigot juga, maka kemungkinan keturunannya ada yang hidung pesek. Ya. Jadi kalau yang dominan ketemu dengan dominan, misalnya perempuannya memiliki gen M besar, lalu laki-lakinya M besar, maka anaknya pasti mancung semua. Gitu ya. Tapi kalau misalnya satunya, misalnya wanitanya hidungnya mancung M besar, lalu dia menikah dengan seorang laki-laki dengan hidung pesek M kecil sifatnya, maka kemungkinannya pasti hidung anaknya itu adalah mancung. Kenapa? Ya, kamu kawinkan saja M besar kawin dengan M kecil, maka hasil
sifatnya adalah M besar, M kecil. Nah, M besar, M kecil ini adalah masih mancung. Karena kan M itu sebagai sifat dominan. Itu ya. Jadi dipahami seperti itu. Ini adalah konsep dasar ketika nanti akan mengawin-ngawinkan ya. Jadi harus dipahami itu. Nah, ini tadi yang saya katakan ada sifat intermediate. Sering kita jumpai suatu persilangan dua induk galur murni, keturunannya itu memiliki sifat di antara sifat kedua induknya. Misalnya nih, ya, warna bunga putih dikawinkan dengan warna bunga merah. Nah, bila disilangkan ternyata menghasilkan warna bunga merah muda atau pink. Nah, ini merupakan sifat intermediate. Jadi nanti kalau di soal, kenapa ini tidak menjadi warna merah gitu ya? Kenapa nggak merah? Ya. Nah, ini biasanya nanti kalau di soal itu dijelaskan dulu nih di soalnya itu adalah dituliskan sifat intermediate. Jadi pengertiannya begini, kalau sifat intermediate ini adalah sifat campuran gitu ya. Campuran atau gabungan dari kedua sifat orang itu yang dimunculkan dengan warna yang lain. Ya. Ya seperti itu intermediate. Tapi nanti ada istilah kodominan. Nah, kodominan itu apa nanti di penyimpangan. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.